ziarah kubur niku pernah diharamkan Nabi. Nahaitukum ang ziyaratil kubur, kami melarang kalian berziarah kubur. Terus kemudian apalagi tadi pertanyaannya ibu-ibu, mengko ana sing medeni meneh. La'anallahu zairat. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Waduh. Dene iki. Wasido nek ngeten. Iki kan nggih awalan. Ampun ngantuk mulane. Nah, engko jangan sampai bal ngene bali. Engko kandha wong wedok sing ziarah kubur dilaknat. Lah hadise wong Lampung jenengan bali. Nah, jadi wanita berziarah kubur dilaknat menurut salah satu hadis tadi. Laki-laki dilarang ziarah kubur. Dan sampai detik ini kalau panjenengan berkunjung ke Mekah Madinah, di sana perempuan tidak boleh ziarah. Ada tulisan itu haram, haram. Jenengan ke Baqi aja diusir. Ya, ke makam Nabi diusir karena itu adalah untuk laki-laki. Nah, sesudah waktunya berjalan, Rasulullah menyampaikan al-ana fazuha. Sekarang silahkan kalian berziarah. Menurut madhab yang kita ikuti, kalimat sekarang boleh berziarah menafikan atau menghapus atau mengamandemen kalimat yang tadi sudah disampaikan di awal. Saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah. Allah melaknat ziarah bagi wanita, sekarang berziarah. Jadi hadis tadi untuk menjelaskan, untuk menghapus hadis sebelumnya. Nah, teman-teman kita yang berbeda pendapat mengatakan untuk yang perempuan belum dihapus. Makanya disebut la'anallahu zairat, Allah melaknat para peziarah wanita. Ceritanya ngoten. Tapi kita mengatakan ndak, itu sudah diamandemen dengan al-ana fazuha, sekarang silahkan kamu berziarah. Jadi ibu-ibu ziarah kubur boleh. Ziarah kubur suaminya boleh enggak? Boleh sesudah selesai masa iddah. Nah, jadi ibu-ibu kalau suaminya meninggal, maka pada saat itu belum boleh ziarah. Nanti boleh ziarahnya nunggu 4 bulan 10 hari dulu. Itu pembahasannya nanti. Jadi nek tekan wayahe insyaallah kita sampaikan. Jadi jangan dulu karena 4 bulan 10 hari ibu-ibu yang ditinggal mati suami wajib isolasi mandiri di rumah, tidak boleh kemana-mana. Ampun ditakokke sik niki saya suwi. Monggo. Jadi karena ini nyambung yang tadi masalah ziarahnya dulu. Nah, berikutnya mengenai teknis berziarah kubur. Bapak Ibu, yang pertama niat. Ziarah kubur itu niatnya yang pertama untuk berziarah kubur. Jadi niatnya untuk nilai wong mati. Ziarah kan nilai, berkunjung kan? Menilai wong mati, itu pertama. Yang kedua, ziarah kubur itu niatnya untuk mengingat mati. Yang kedua. Yang ketiga, ziarah kubur itu niatnya untuk mendoakan orang mati. Yang keempat, ziarah kubur itu boleh dijadikan wasilah untuk permohonannya. Nah, di keempat ini kita harus cerdas dan pandai. Kan di keempat ini kan kita berziarah pengen wasilah. Nah, wasilah itu ada 4 model. Banyak kan? Wasilah dengan minta doa pada orang yang hidup, jenengan datang ke Ustadz, Kiai, Pak, kula didongake, itu namanya wasilah. Itu semua sepakat, tidak apa-apa. Yang kedua adalah wasilah dengan amal solih. Nah, kalau jenengan ziarah ke kubur, wasilahnya bisa menggunakan itu. Caranya begini.
ketika berdoa. Doanya kepada Allah walaupun doanya di kuburan. Ya Allah, atas apa yang saya lakukan ini berziarah, semoga Engkau jadikan ini sebagai ibadah yang Kau terima. Sesudah Engkau terima ya Allah, saya mohon dengan keberkahan diterimanya ibadah saya, Engkau kabulkan permintaan saya. Baca daftar permintaan ini, 1000 yo apa-apa. Ini, ya Allah, anak saya belum punya jodoh, ya Allah, rezeki saya. Wis pokoke 1000 daftare waca kabeh. Nek males yo, ya Allah sing tertulis teng mriki mang waca piyambak. Gusti Allah kan bisa baca kan? Tahu. Lah nek donga sak dawan-dawan. Lah kula nek donga awah jamak kan ngoten. Lah awah jamak pas ruwahan ngoten niku semaan Quran. Awahe ana 1000, Pak. Lah maca blenger to nggih. Lah nek niki amung 18. Sithik. Lah nek 1000. Wong ngono kesel maca setengah jam dhewe. Akhire ya Allah sing pun tulis niki mang di ngapura sedaya dosane. Nah, niku dijamak. Lah kan boleh, begitu boleh. Boleh. Jadi substansinya diajarkan Nabi mengatakan, ya Allah berikan apa yang Engkau berikan pada orang soleh, kan ngono. Kepada para nabi, apa yang diminta para nabi saya minta begitu. Oke. Jadi itu boleh doa, model wasilah begitu boleh. Nah, ada wasilah yang diperdebatkan tapi kita membolehkan. Tapi tentu dengan aturan ya, aturannya dan itu ketat. Wasilah kepada ulama atau aulia yang meninggal, caranya begini. Ya Allah, ini ada orang mulia, dengan keberkahan atau dengan jah atau dengan kemuliaan orang ini saya berdoa kepadamu. Itu cara tawasulnya. Jadi wasilah ya kudu nganggo nganggo ilmu. Jangan sampai sejak awal niatnya sudah salah. Kalau niatnya sudah salah, itu yang susah malaikat. Mangkate ziarah tapi isine kok kaya ngene. Nah, jadi malaikat meh nyatet iki, dicatet apik apa elek to iki. Meh elek kok ziarah kubur sunah, meh apik kok kelakuane kok dungane modele ngene. Kape kok macam-macam seperti tadi yang disampaikan itu. Nah, jadi sebaiknya memang niat sejak awalnya dibenahi, lalu doanya saja yang divariasi. Begitu. Jadi itu lebih enak, lebih fleksibel bagi kita. Jadi niatnya bisa dibenahi sedemikian rupa. Dan sebaiknya yang namanya ziarah itu ada pemandu, bukan pemandu wisata, bukan gaid, tapi pemandu ziarah yang memang membuat kita jauh dari hal-hal yang negatif. Karena faktanya sebagian orang ziarah itu cara-cara doanya agak negatif. Nah, itu perlu kita luruskan biar kita tidak dibully sama orang-orang yang anti ziarah. Wong sing anti ziarah mengatakan penyembah kubur bagi para peziarah. Nah, itu kan jangan sampai terjadi. Artinya kan kita membersihkan ini, kita sendiri bersihkan diri, kemudian kita mengkonter orang-orang yang anti ziarah kubur. Begitu Pak. Matur nuwun. Satu lagi. Cukup? Cukup.